Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ali Murtado, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman individu, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemahaman individu. Nama saya Habib Khairul Alam sebagai pemateri 1, dan 2 anggota kelompok saya, Vika Nur Meglina sebagai pemateri 2 dan Ikrimah Duratul Nasiha sebagai pemateri 3. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai ruang lingkup pemahaman individu, asumsi manusia, dan faktor kepribadian, penilaian kepribadian, serta pemahaman tingkah laku individu menurut psikoanalisa, behavioristik, dan humanistik. Langsung saja, materi 1 akan disampaikan oleh saya sendiri, itu mengenai ruang lingkup pemahaman individu. Ruang lingkup pemahaman individu. Yang pertama yaitu pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu atau disebut dengan human assessment didefinisikan oleh Hayton 1997 bahwa pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah atau gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Dalam bukunya menunjukkan bahwa manusia dalam kenyataannya berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat dan tujuan pemahaman individu. Dalam realitas kehidupan, aktivitas pengukuran psikologi memiliki manfaat sesuai dengan kepentingan bidang pekerjaan. Contohnya yang pertama, menyaring pelamar pekerjaan, pendidikan, atau program pelatihan. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi dan menempatkan individu dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga, memberi bantuan dan mengarahkan individu dalam pemilihan pendidikan, pekerjaan, dan konseling perorangan. Keempat, menentukan perlakuan psikis, fisik, dan klinis. Yang kelima, mengevaluasi perubahan kognitif, interpersonal, dan intrapersonal. Kemudian yang keenam, yaitu mengevaluasi perubahan kognitif. Wood dan Johnson dalam tulisan Ratna Widyastuti menguraikan bahwa pemahaman individu ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga memilih alternatif solusi. Kemudian yang keempat, pembuatan keputusan alternatif. Kemudian yang terakhir yaitu verifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip dalam pemahaman individu. Prinsip yang pertama yaitu berkelanjutan atau continue. Prinsip yang kedua yaitu ada sistematik. Prinsip yang ketiga yaitu ada komprehensif dan terpadu. Kemudian prinsip yang keempat bersifat tertutup. Kemudian prinsip yang kelima yaitu bermanfaat. Asumsi tentang manusia dan kepribadian. Pengertian kepribadian. School pada tahun 2006 menjelaskan bahwasanya kepribadian itu layaknya puzzle. Karena menurut mereka untuk dapat menjelaskan kepribadian harus menggunakan berbagai teori untuk dapat
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian. Yang pertama ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, faktor belajar, faktor pengasuhan, faktor kebudayaan, faktor perkembangan, faktor sosial, faktor biologis, faktor kesadaran, dan faktor ketidaksadaran. Yang selanjutnya yaitu asumsi dasar. Menurut Kate Davis dan John Newstom, pada tahun 1993 ada 4 asumsi dasar. 4 asumsi dasar yang harus diketahui untuk memahami manusia, yaitu perbedaan individu, orang seutuhnya, perilaku yang termotivasi, dan martabat atau nilai manusia. Asumsi dasar manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Meskipun ada kesamaan antara orang yang satu ke yang lain, misalnya yang berkaitan dengan efektivitas dan emosi, yaitu salah satunya ada rasa senang dan sedih. Selanjutnya di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia mempunyai pemahaman dan pengalaman tentang batasan lingkungannya, yakni cara dia berinteraksi, cara dia menyelesaikan tugas-tugas organisasi, dan lain sebagainya akan berlainan bagi setiap manusia. Yang kedua yakni orang seutuhnya. Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-potong karena dapat menyesatkan pandangan orang terhadapnya. Perilaku termotivasi sebab mengapa seseorang karyawan bekerja lebih baik daripada karyawan lain. Menurut Gibson dan lain-lain, sebab berbeda kemampuan naluri, imbalan intrinsik dan ekstrinsik, tingkat aspirasi, dan latar belakang seseorang. Menurut Campbell, motivasi terkait. Yang keempat yakni martabat atau nilai manusia. Dalam martabat atau nilai manusia, unsur manusia perlu dibedakan dari unsur lainnya. Menurut Miftah Toha, perbedaan karakteristik manusia, perbedaan pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lain-lain. Perilaku, jadi menurut psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik. Menurut Sartok Vianendrop pada tahun 2003, kepribadian adalah layaknya orang yang percaya bahwa masing-masing individu memiliki karakteristik kepribadian atau pembawaan yang menandainya. Selanjutnya yakni teori dari pendekatan kepribadian individu, antara lain yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu psikoanalisis, yang kedua teori behavioristik, dan yang ketiga teori humanistik.